khairukum, sebaik-baik kamu semua, kata Rasul. Man ta'allamal Qur'an, adalah orang ta'allama yang belajar. Al-Qur'ana, ilmu agama. Setiap ada kata-kata Quran itu maksudnya ilmu agama. Apa itu ilmu agama? A itu artinya tidak, gama artinya kacau. Orang yang mempelajari ilmu yang menjadikan dia tidak kacau. Kalau ada orang belajar ilmu, lalu setelah dapat ijazah kacau, ngalor ngidul. Kaya wong kacau ya. Ngembala kambing lah malah jadi bos. Ya enggak? Percaya enggak? Wah, kerja di Indomaret jadi budak. Percaya enggak? Itu nanti kalau ada permen hilang itu kon ngijoli. Percaya enggak? Dulu itu ada orang udah tak arahkan. Kamu kalau alim nanti kamu luar biasa. Ngeyel. Pada akhirnya dia sekolah SMK. Setelah apa itu? Selesai SMK. Gimana ini? Kulino udah. Setelah lulus SMK, alhamdulillah dari SMK itu menyalurkan murid ke luar Jawa di sebuah supermarket. Rumangsane, wah. Penghasilannya itu banyak pengembala kambing. Percaya nggak? 1 bulan gajinya cuma 1,5 juta luar Jawa. Hah? Penjual somai, pernah saya ketemu sama penjual somai, tak tanya, Pak, modalnya berapa? Keuntungannya berapa? Apa kata beliau? 200.000 Ustaz, keuntungan bersih. Kalau 1 hari 200.000. Kalau 1 bulan berapa coba? 6 juta. Berapa? 6 juta kan? 6 juta. Sopo musing 600.000. TK lurus. Persis anakku. TK gak lulus. 6 juta. Lagi pula, dia kerja seperti bos. Waktunya hujan, halah rasa dodol, selesai. Coba mereka-mereka yang kerja seperti itu. Wah, seperti budak. Ngono iku tuh, ilmunya menjadikan kacau. Paham? Jadi ilmu agama itu ilmu yang menjadikan kamu gak kacau. Di sini kami mengarahkan panjenengan supaya hidup kamu itu gak kacau. Dan panjenengan akan mendapatkan khairukum, kebaikan. Kebaikan finansial, kebaikan fid dunya, kebaikan fil akhirah. Kebaikan dunia dan akhirat. Metode saya ini metode mantra. Ada seorang kiai, pondoknya kan mendap, tak suruh wiridan. Jadi yang bar sholat mesti wiridan arba'in. Masya Allah. Sekarang santrinya banyak, ekonominya luar biasa. Padahal tadinya punya sepeda motor lotok-lotok ya. Sekarang udah punya mobil 2. Alhamdulillah. Lu saya wiridan 1 tahun non stop ngajar arba'in. Saya punya mobil 8 no. Di sini 3. Yang saya sedekahkan 5. Yang saya sedekahkan Kijang Innova. Kaila, Aila, kemudian Kijang Innova, Aila, Kaila, kemudian saya berikan sama orang Purwodadi itu mobil Grand Livina. Terus kemarin terakhir sedekah itu pick up. Itu wiridan arba'in. Paham maksud saya? Jadi ini mantra ini mantra. Kenapa Hindu Buddha di Bali sulit tumbang? Jawabannya apa coba? Weda dibata setiap pagi. Dengerin ini. Setiap pagi itu mesti ono ngono. Nanti kapan-kapan pariwisata kembali ya. Gratis rasa bayar. Kemarin saya udah tanya, berapa kembali? Ke Bali berapa? 1 bisnya mintanya 40 juta. Murah kan? Murah. Ini jalan-jalan ke sana. Hanya pengen melihat suara weda dibaca. Makanya Bali itu Hindu Buddha sulit. Lihat di Pulau Jawa nggak ada yang mau wiridan weda kok. Sing wiridan itu suara adzan kok. Akibatnya Islam di Pulau Jawa sulit tumbang. Tidak cuma di Pulau Jawa saja, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Sumatera dan lain sebagainya.
tidak bisa tumbang. Gara-gara apa coba? Suara adzan dikumandangkan. Begitu juga ini, apa itu arba'in ini kalau panjenengan toh bedino gembar-gembor insyaallah. Apa kalimat? Nah, itu mantra itu. Kalau nggak baca petikan zaman. Ada berapa kalimat? 3. Sebutkan. Apa isim? Apa fiil? Apa huruf? Dan kalimat isim ada. Sebutkan. Apa mu'rab? Apa mabni? Fi'il ada. Sebutkan. Apa mabni? Apa mu'rab? Ada. Sebut fi'il yang mu'rab fi'il. Kalimat huruf selama-lamanya. Mabni. Nanti kalau sudah diajarkan, santri disuruh menghafal. Kalau madrasah diniyah, rata-rata kan muridnya nggak punya HP. Nanti di rumah suruh setoran lewat HP. Murid-murid itu suruh setoran lewat HP, menandai nomornya Pak Guru, menandai Facebooknya Pak Guru atau Bu Guru, menandai Facebooknya Madrasah Diniyah, atau menandai pondok dan menandai wali santri. Kalau masih kecil nanti biar setoran sama Ibu E aja. Kalau perlu tuh ada grup khusus lewat Facebooknya Pak Guru. Pak Guru setiap ngajar itu selalu ada yang nyuting. Ada yang nyuting kan? Kenapa ada yang nyuting? Santri di rumah biar bisa ikut ngaji. Nanti santri biar gak ngapusi orang tuanya. Kan orang tuanya ikut ngaji. Jadi pinter orang tuanya. Jadi nanti kalau anaknya pulang bisa bedai anaknya. Kalau di sini semua santri memang kami sengaja untuk membawa HP. Lalu setoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharrar Kuduri Ahmad. Telekerja Salam Demak. Di sini saya akan mensetorkan metode al-arba'in fi nahwi was-sarfi wal lughah. Kalimat adalah ucapan yang satu, kalimat ada 3, isim fi'il huruf, isim nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama, tidak bekerja. Kalimat isim ada 2, murab mabni, murab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Kalimat fi'il ada 2, mabni murab, mabni tidak bisa berubah, murab bisa berubah. Kalimat fi'il yang mabni ada 3, isim madi mudhari amar, fi'il yang murab adalah fi'il mudhari, kalimat huruf salam mabni. Nah, demikian setoran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo cepet-cepet. Paham? Ini contoh tadi. Biar orang tekno waktu, paham? Santri nak setoran juga betebol ya, ilat mulu nak botol. Asli ini. Saya yang nyemai bingung iki asem. Pelan-pelan. Paham biasanya coba nih. Iki bareng coba betebol ya. Paham? Nanti orang tua kamu akan seneng. Nanti kalau sistemnya pembelajaran seperti ini, wali santri seneng di rumah. Jadi belum waktunya bayar syariah pondok wis bayar. Karena merasa dipikirkan, diperhatikan. Tapi kalau wali santri tidak pernah diberitahu tentang perkembangan keilmuan santri, ujuk-ujuk ono WA, mohon maaf Bapak, putra Bapak ini sudah telat 1 bulan, sudah telat 5 hari, dimohon untuk diselesaikan dengan nomor rekening nomor sekian-sekian atas nama wali santri toh ngeluh cara bejo toh lain waktu kon boyong nih. Kemarin baru tak uruni wis njaluk urunan meneh. Ya maklum, wong tuwa ora tau ngerti kalender. Dan nak pengurus kan sing ngerti kalender terus ya. Paham? Itu. Ini Masya Allah. Walaupun pada akhirnya nanti wali santri banyak yang tidak setor. Tapi kan YouTube pondok kan terus menerus. YouTube terus action, Facebook terus action, TikTok terus action, terus Instagram, terus channel-channel itu atau video terus di-channelkan semua. Apalagi kalau santrinya banyak, santrinya 100. Satu hari setorannya itu 5 kali, 500. 100 kali 5, 500 ya. 500 video kok. Hah? Ini cari uang di media sosial top kecil ini. Jadi insya Allah kapan-kapan ada ustadz yang mengarahkan tentang cara penggunaan HP. Ala kadar aja. Kalau panjenengan pengen ya langsung berhadapan sama santri-santri sini banyak semua. Santri ini pakar-pakar. Diblokir sama pengurus.
Jebul-jebul santri ini pinter blokir juga. Kita nomornya pengurus diblokir santri, coba. Santri disadap sama pengurus, gantian. Santri nyadap nomornya pengurus. Pada akhirnya ada santri itu nemuin saya, Pak Yai, ini lu Pak Yai ketua pondok pacaran. Disadap. Canggih-canggih kan. Memang yang kami harapkan seperti itu. Santri itu harus canggih apa itu di media sosial ini. Ini kelihatannya sepele tapi Masya Allah loh. Itu nanti kalau setorannya bagus insya Allah. Lah kita pengennya itu vid dunia hasanah. Jangan munafik. Kurang itu. Yang penting akhirat. Yang penting akhirat. Jebul-jebul adil kalender. Alah padha wae. Sampeyan orang genah. Wah, kita ini harus jebul-jebul ujung-ujungnya pertengahan pengajian toh. Monggo sedekah nggih serbane kiai. Sholatu wa monggo sedekah monggo. Jebul-jebul kiai ini sing pidato ra sedekah dhewe. Orang genah. Saya pernah ngisi pengajian di daerah mana Purwodadi disuruh gitu. Saya nggih Pak Yai, nggih Pak Yai rap kepanggih. Saya di atas panggung, saya tadi dipesan sama Pak Yai suruh ngedarkan serban saya. Begini aja, salam template saya nanti berapa Pak Yai? 50 juta kan Pak Yai? Aku ngomong. Lah 50 juta udah untuk pondok. Saya eman-eman. Serbane golek duit receh. Jogelem ngono ki, paham? Remeh banget deh. Lagi pula saya kalau ngisi pengajian kan enggak mau salam template. Oh, ngopo? Kalau kita faknya orang kaya itu tidak harus pakai lewat seperti itu. Oke. Ini adalah metodologi untuk mempermudah. Di situ materinya. Ini jadi semisal ya, ada metode kalimat isim yang mabni. Metode kalimat isim yang mabni bagaimana caranya? Caranya dengan melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, sebab apa, makrifat atau nakiro, sebab apa, maknanya apa. Semisal ya, isim yang mabni. Ada berapa isim yang mabni? Halaman berapa? Coba lihat 34. Pada halaman 34, proyektornya error. Kemarin dijungkel ke Shopee, hancur ya. Payah, gawe diklat malah dijungkel ke. Ya wis, katam. Pada halaman 34 itu membahas tentang mabni. Lihat semua. Apa mabni? Tidak bisa berubah. Fi'il yang mabni ada, kalimah yang mabni ada? Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Itu namanya mabni. Paham? Kalimah yang murab ada? Sebutkan. Isim, fi'il. Isim, fi'il, toktil. Paham? Saman cuma tak ubit-ubit ketok. Sing asli materi ini cuma ini dong. Coba. Di situ ada isim yang mabni. Isim yang mabni itu ada 11. Sudah lihat Pak nggih? Sudah lihat nggih? Lah, sing asli banyak lebih dari itu. Saya pernah dikecam orang itu, dicoret, cus dikirimkan ke saya. Lebih dari ini loh. Hafalan 11 saja sirah pusing 1000 kali ngeleng. Malah tak tambahi, tak tulis kabeh malah tambah ngeluh. Santri-santri kuntet-kuntet kabeh. Nah itu tak tulis 11 atau udah jaduk-burduk kok malah. Isim yang mabni ada? Sebutkan. Isim. Ini santri-santri ini sudah mutajamid, sudah mukholid, sudah mendarah daging. Jadi katanya memang seperti ini. Wek. Makanya kiai-kiai sing salate wis lanyah itu nak tarweh ngono kuwi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Non, Allahu Akbar. Waket aku melu makmum. Bismillahirrahmanirrahim mau non ngono tok iki. Asem kok. Non. Ya, no. Padahal saya belum baca Fatihah.
Jujurnya aku ngalim ya. Makmum itu kalau belum sempat membaca Fatihah, lalu imamnya ruku anut. Fatihahnya ditanggung imam. Namanya makmum masbuk. Paham? Lah ngono. Walaupun rakaat pertama yo carry, kedua yo carry, keempat yo carry. Patang rakaat carry kabeh. Lah piye sampean maca Fatihah alam. Ya. Ngono kuwi jenenge iblis. Baca Fatihah biasa itu konas itu. Min syarril waswasil khannas. Khannas itu Masya Allah. Jadi konon cerita dulu itu Nabi Adam kan sering diganggu sama khannas. Saking bencine Nabi Adam karo khannas, konon cerita khannas itu dirajang-rajang. Setelah itu disuate, dibakar, dipangan sisan. Rumangsane nawis bibangan terus dadi tayah. Iblis goleki, "Nas, Khanas. Khanas, dalam bah. Khanas, neng di kowe. Saya ada di dalam hatinya Adam. Oh yo, apa? Lanjutkan." Lanjutkan. Masya Allah. Sampai sekarang sulit ya. Makanya kalau sampai ragu-ragu gitu. Paham jeng, perawan tua. Kowe iki ragu, angger dilamar wong lanang mesti ragu. Lanang ragu, umurmu wis 47. Dengerin. Naun dibilah. Ada santri al-mubarak, umurnya sudah 47. 45. Semoga saja orangnya enggak nonton. 45. Tak datangkan seorang ustadz. Apa kata santrinya tadi? Maaf Kiai, yang saya inginkan calon suami saya itu bisa didik saya. Orangnya alim, punya santri. Tak buatin cawe itu sambil gelap tenan. Wong saya dulu nikah wis enggak pernah seperti itu kok. Halah yang penting duit barang ini ra wis. Paham? Ora ngono-ngononan. Ini yang jadikan kamu enggak laku-laku. Dungono iku. Rasa ngono. Ngopo? Nak memang pakai seorang ulama, walaupun gak ngalim, tetap datang santri. Angger gelem ngajar pasti datang santrinya. Saya itu pernah lihat ada orang gila di pinggir jalan. Itu saja ada santri datang kok. Saya cilik-cilik dom itu. Ya kan? Berhubung wong edan ra iso mulang pada akhirnya tak cilik-cilik do lunga gitu loh. Insya Allah itu setiap sampean nanti tahu pulang bisa menguasai arba'in saya sampean ngajat. Aku yakin akan ada orang yang datang. Secara otomatis itu. Syaratnya kamu istiqomah. Ojo juju kepengin gini sampean setan kabeh itu. Jangan kepengin biar kaya, biar anu. Saya ini punya pondok 13 tempat. Alhamdulillah ini dapat lagi. Ini ditawari Pak Yai lagi. Berapa Pak Yai? Lebarnya Pak Yai? 1.600 nih. 1.600. Kemarin tawaran lagi di dapat tawaran lagi di apa itu di Palembang 3 hektar. Dapat tawaran, ya memang gitu kok. Nanti kalau udah waktunya toh keluar sendiri, sampean nggak usah pusing-pusing. Kita pusing-pusing. Nanti kalau sudah waktunya sendiri. Sementara kamu belajar, nggak usah mikirin ini itu. Coba lihat. Jadi kalimat isim yang mabni diantaranya adalah isim domir. Isim domir seperti contoh huwa. Huwa qaimun. Dia lelaki satu qaimun berdiri. Coba tanya. Huwa kalimah isim domir. Kalau ada isim domir, jangan ditanya sebab apa. Huwa itu kalimat isim, sebab apa? Enggak usah tanya gitu. Sebab kamu kenal ini isim domir, caranya dengan cara hafal. Kalau enggak hafal, enggak iso sampean. Sebab tanwin, no, huwa ditanwin. Huwa kalimat isim, sebab patut al, kapan huwa dimasuki al. Huwa kalimat isim, sebab jer, huwa kok jer kapan. Itu Ustadz bihi, Ustadz beda. Bihi sama huwa itu beda. Paham? Gitu caranya. Pokoknya setiap ada kalimat isim, itu kalimat apa? Mabni apa murab? Enggak usah diberi alasan sebab apa. Huwa kalimah.
Isim domir. Mabni Pak Murab. Sebab. Mabninya apa? Mahal. Sebab. Ma'rifatun nakiro. Sebab. Wake. Maknanya. Ini kalau kamu sudah bisa menunjuk seperti itu toh, beres pokoknya. Sebab pada dasarnya yang saya pahami, orang bisa baca kitab kuning. Semisal ini ada kitab kuning. Itu yang asli. Yang perlu kita siapkan itu hanya 3 titik dok. Hanya 3 titik dok. Yang pertama bisa membedakan harokat akhir kalimat. Anggap saja ini ada lafaz zaid. Ada lafaz zaid. Kamu bisa membedakan ini harus dibaca dun, ini harus dibaca dan, ini harus dibaca din. Dan kamu bisa membedakan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Dan kamu bisa memaknani makna. 3 ilmu tok. Untuk meneliti perubahan harokat akhir kalimat dinamakan nahwu. Ilmu yang untuk mempelajari tentang perbedaan fi'il, ain fi'il, lam fi'il dinamakan shorof. Pelajari tentang maknanya lafaz namanya lughat. Makanya arba'in ini bertapa selama 40 jam. Ya bapak-bapak 40 jam, masuk 40 hari. Halah digoleki bojone. Kono Pak, kasure gawa sisan. Baru datang tadi malam ini udah ditanya, Pak, mulaimu kapan? Jadi arba'in ini yang dipelajari itu cuma 3. Nahwu, shorof, lughat. Al-arba'in fin nahwi wa sorfi wa lughat. Paham? Materinya cuman ini doang. Ini kelihatannya banyak, sing asli sedikit. Yang asli sedikit. Ini kalau kita mau teliti jujur, itu cuman 13 doang. Ditulis pada halaman 2. Di halaman 2 itu, mohon maaf proyektornya dirusake Sobib. Proyektornya dibrukno Sobib berusaha. Janjane kabeli pedot. Pengurus kurang cerdas. Diuculi kabeh. Bareng diuculi ra iso balikno. Naudzubillah. Semoga tenang di sana. Jadi ini metodenya. Halaman kedua ini materinya. Jadi ini metode, ini materi pokok arba'in. Ada berapa materi pokok arba'in? 13. Sebutkan. Kalimah huruf. Kalau baca seperti ini itu calana ngalah, paham? Latihan, paham? Besok nak padu karo bojo ngalah, paham? Mergo wong wedok nak tukaran sangar. Paham? Dalile wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan ngalah, paham? Ma'ruf itu maknanya ngalah, paham? Mas kulkas, langsung untuk kono kulkas, paham? Mas mobil, langsung untuk kono mobil-mobilan, paham? Makna daripada ma'ruf itu bukan baik. Kiai-kiai nak mana bil ma'rufi wasiru lan pergaulana sira kabeh hunna ing pira-pira bojo wedok apik. Salah. Dari kata arofa ya'rifu fa huwa arifun wadaka ma'rufun. Arofa itu artinya ngerti, melihat, ngerti. Kalau ma'rufun artinya pengertian, paham? Hawane kok panas ya. Iki bojoku tak tukokno bakso seneng mesti. Lah itu namanya pengertian, paham? Wah, ini istriku ini punya tangan, tak belikan gelang
Sak ben-ben mobil seneng iki. Seneng enggak? Seneng. Wah, istriku tak tukokno kalung Tak tukokno kalung sak rantai-rantai anu Rantai-rantai sepur Seneng enggak? Seneng. Oh itu disepertikan itu. Wa asiruhu nabil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan pengertian. Kenapa ada perempuan yang pergi ke Arab Saudi cuma satu, suaminya enggak pengertian. Tak tanya atau dumadian bareng-bareng, wong itu kan cangkeme ombo, paham? Kok kono beda sama kamu menyesuaikan, paham Kang? Makanya nak tukaran ojo golek menangan. Dulu pernah bapak saya sama ibu saya tukaran. Wuk. Saya di kamar saya tak intip tukaran, Cak. Lalu saya deketin bapak. Pak ngalah. Ngalah, Pak. Lalu bapak saya menengahin. Pak, makmu ancen ngono ki kok. Saya di dunia ini toh, dengerin. Semua orang di dunia ini toh, abe demet, abe efret, abe kuntilanak, abe glundung pecengis, ora wedi aku. Ora wedi, saya sering masuk kuburan ono ini itu, wah, tak tantangi tapi jin-jin tak jak gelut, biasa aja. Tapi kalau istriku yang ngomong, mengkeret langsung aku. Tulang belulangku jadi lemes sampai. Loh sayang, barusan saja saya tadi sholat nih. Sholat di pihak istri. Mas, uang langsung seketika. Set, tak transfer. Jreng. Si jawab, makasih ya. Makasih ya mbak ngirimi gambar. Makasih ya. Masya Allah. Gitu loh. Jadi lelaki yang hebat adalah lelaki yang bertekuk lutut di bawah naungan perempuan. Lelaki yang hebat adalah lelaki yang berani hidup di bawah ketiaknya istri. Paham? Ojo banter-banter. Mbak-mbak ngono nak dungu to sombong, paham? Banter-banter. Setuju enggak, Mbak? Saya pernah baca kaule Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau adalah seorang sufi hebat. Waliyun min auliyaillah. Beliau pernah berfatwa. Semua wali-walinya Allah hidupnya dalam naungan cengkeraman para istri. Sangar kan? Wabuh wali ini Gusti Allah hidupnya dalam cengkeraman para istri-istrinya. Makanya kau nak pulang itu menguasai istri, paham? Aku gak wani ngerti bapak aku. Kualat, cacile nuturi wong tua. Aku cah gede nuturi cah cilik-cilik kan gak kualat ya. Dalile al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki seorang wanita yang punya anak. Bahasa Arabnya apa? Ummu. Umun itu adalah seorang perempuan, seorang wanita yang punya anak. Siapa itu? Tiga orang. Orang yang melahirkan kamu namanya ibumu. Paham? Orang yang melahirkan istri kamu namanya mertuamu. Orang yang melahirkan anakmu namanya istrimu. 3 manusia ini tuh. Nak mbok larak ke hati nih. Jangan berharap hidup kamu barokah dan ekonomi kamu mudah. Jadi cara untuk memudahkan ekonomi 3 perempuan yang melahirkan anak itu ibu gitu. Makanya kan ummahat, ya enggak? Jama' mana salim enggak? Jama' mana salim itu isim yang menunjukkan mana banyak. Banyak itu lebih dari 2. Nambah manani ibumu berarti siji, ya enggak? Itu kan banyak. Kiai-kiai nak nerangke tok. Payah. Istri juga termasuk ibu. Ibu anak. Makanya bapak-bapak nak manggil istrinya kan gitu. Mak, bu gitu. Itu bukti. Jadi kalau kamu pengen jadi wali, caranya bagaimana? Caranya
hiduplah dalam genggaman istri kita. Di dunia ini nggak ada orang yang saya takuti kecuali istriku dong. Saya kalau ngaji itu koyok Werkudara. Ngono wis ning kamar to koyok gombal mugi ya. Wis karipan ngajar santri. Jam ada Pak nyampe jam 12. Istirahat saya belajar. Jam 2 itu. Apa kata istri? Mas, antarkan ke pasar. Jam 2 berangkat neng pasar. Nyupir mengontak ngantuk. 13 dibagi 3. Dibagi isim, fi'il, huruf. Dibagi nahwu, sharaf, logat. Itu diarbain kamu. Kalau kamu mau meneliti materinya kalimat isim ada 11. Coba lihat. Lihat dulu ya. Lihat aja. Kamu nggak usah ikut. 1. Kalimat dan tanda-tandanya. 2. Mu'rab mabni. 3. I'rab dan alamatnya. 4. Ma'rifat nakirah. 5. Sigot. 6. Bina. 7. Wajan-wajan fi'il. Kias madinya itu maksudnya wajan-wajan fi'il. 8. Kias istilahi. 9. Kias istilahi. 10. I'lal. 11. Komus. Makna. Kalau zaman dulu kamus. Kalau sekarang Google. Hari gini golek kosakata kamus. Ngangkat Munawir rabote pol. Regane larang sisan. Google caranya. Lebih take Google di kamus Munawir sering salah. Walaupun beliau guru saya. Kalau salah ya salah. Sering itu. Gue salah kok yang sulu lu. Ya salah tuh. Yang benar gue salah yang silu. Ustadz nanti kalau buka Google sesat Ustadz. Dalam ilmu nahwu sharaf lughat tidak rawan sesat. Yang sesat itu akidah. Itu pun untuk orang awam yang enggak paham ilmu. Tapi kalau untuk bapak-bapak wis bedino ngaji bedino, wis salat bedino, aku yakin beliau juga sudah paham tentang akidah sehingga tidak masalah panjenengan belajar YouTube, belajarin pasti panjenengan bisa meneliti. Oh ini keliru, oh ini benar gitu. Jadi materinya kalimat 11. Sekarang materinya kalimat fi'il. Ada berapa? 10. Coba. 1. Kalimat dan tanda-tandanya. 2. Mu'rab mabni. 3. Alamat. Apa yuk? 1. Kalimat dan tanda-tandanya. 2. Mu'rab mabni. 3. I'rab dan alamatnya. 4. Sigot. 5. Bina. 6. Wajan-wajan fi'il. 7. Kias istilahi. 8. Kias istilah lugawi. 9 elal, 10 makna atau kamus. Ini materi kalimat isim, kalimat fi'il. Kemudian materi kalimat huruf hanya 5. Yang pertama adalah kalimat dan tanda-tandanya, mabni mu'rab, ta'alluq, faidah kalimat huruf, kemudian makna. Selesai. Panjenengan mengenalkan santri-santri, mengenalkan murid-murid dengan materi yang hanya seperti ini. Cukup untuk tidak harus pakai jurumiyah, tidak harus pakai imriti, tidak harus pakai alfiyah, tidak harus pakai kitab apapun, cukup pakai al-arba'in fi nahwi wa sharh wal lughat. Apabila panjenengan eskal caranya mejet Google. Google itu Syekhul Kabir, Syekh al-alim al-alama, Syekhul Kabir. Kalau saya itu kalau kiai kalah kiai. Saya pernah tahu uji coba ono kiai, santrinya 10.000 tak du karo Google, kalah. Kiai ini tak tanya, "Kiai, definisi ASEAN apa?" Enggak bisa jawab. Padahal lulus aliyah. Iki lho sing lulus aliyah coba. ASEAN apa coba? Era. Asen. Salah. Tapi kalau message Google, jrung, keluar semua. Saya pernah itu, ada seorang kiai punya santri itu 1.000. Dia punya pondok tahfidzul Quran. Lalu saya tanya, Kiai, kulna bi'udhu minha jami'a. Di Quran ada berapa kiai? Bingung dia, ngiling-ngiling lama. Saya nulis kul nabi itu minha jami'a tak pedet. Sering jedol semua. Surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini jedol semua. Sak tafsirin jedol. Makanya jangan dilawan itu Google. Dulu kiai-kiai dong ngelaknat internet, dong layat saiki do cekelane HP KB.
Jadi seumpama menggunakan arba'in saja cukup. Saya berani ngomong gini, saya sudah praktek 20 tahun. Saya sudah praktek 20 tahun menggunakan arba'in saja sama Google mampu untuk menyelusuri semua kitab. Walaupun Ihya Ulumuddin. Anggap saja semisal ada Fatihah, Fatihah. Alah, kesuwen, bismillah aja. Karena Al-Quran itu dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan pada huruf ba. Ya enggak? Bismillahi ba kalimah. Berarti metodenya pada kalimat huruf ini. Bismillahi ba kalimah. Sebab. Mabni pamurab. Mabni apa? Faidahnya. Mananya? Maknanya dengan. Ini kalau santri sudah bisa dudul seperti itu selesai. Tidak harus belajar Ibnu Aqil. Tidak harus belajar Hasyal Qudori. Qadil Qudot. Jami'ud Durus. Mawsu'atun Nahwi Wasarfi wal I'rab. Taswikul Khalan. Mutasor Jidan. Qadrin Nada. Kawakibu Duriyah. Tidak harus. Loh ini saya ini belajar Nahwu Saraf Lugat lama kok. Dari kecil loh. Bukan berarti ini saya ini yang apa itu Islamnya baru kemarin sore itu bukan. Saya sama bapak saya itu belajar tenanan itu di rumah. Kemudian saya itu nyelusuri kiai-kiai desa. Mutamimah itu hafal ini. Makanya dulu di waktu saya lulus Anawi ke Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Badung Sari. Di waktu guru saya maknani jurumiyat aku enggak gelem maknani aku. Dimarahin saya. Woi, kenapa enggak mananin gitu? Lagi mana? Mana jurumiyah saya hafal di rumah. Setelah itu saya disuruh baca. Saya baca kosongan. Disengeni aku. Lu kok kosong kabeh? Helm. Yang dibaca itu saya hafal semua. Saya mondok baru setengah tahun. Diutus sama Romo Yai Wahid. Ngajar faraid di Pondok Langitan. Di waktu itu Romo Yai Ahmad masih hidup. Romo Yai Ahmad di waktu itu toh istrinya umur 18 tahun. Beliau wis tunggu-tunggu nggo tongkat. Setiap pengen jamaah mesti deng. Santri Demak enggak seperti Jawa Timur. Santri Jawa Timur karo kiai putih kabeh. Ning kene ono santri nunduk-nunduk tak sepak bokonge. Ada. Makanya kiai Jawa santri Jawa Tengah kecerdasannya melebihi santri Jawa Timur. Rata-rata pakar-pakar hebat dari Jawa Tengah. Seperti contoh Syekh Al-Alim Al-Alamah Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu orang Demak. Bung Karno itu juga orang Demak. Sunan Giri dulu tempatnya di Demak. Sunan Ngampel. Banyak itu tokoh-tokoh dari Demak. Mereka banyak yang dari Demak ini. Tak buka semuanya dari Demak. Bahkan ini Jawa Tengah ini keramat itu. Tidak ada presiden yang berani bertahan lama kecuali orang Jawa Tengah. Ya enggak? Gitu. Oke. Ini metodenya seperti ini. Kemudian coba kita lihat pada nahwu coba. Ini nahwu materinya sedikit, cuma 6 saja. Lihat pada halaman kedua. Nahwunya itu materinya cuma 6, sorobnya cuma 6, lugotnya cuma 1. Materinya ilmu nahwu ada berapa? Sebutkan kalimat dan tanda-tandanya. Cuman itu. Itu materi nahwu. Panjenengan tulisi sendiri. Nanti kalau panjenengan nggak paham dengan keterangan saya, sudah ada videonya, nanti tinggal tinggal apa itu, tinggal dipahami lagi. Kemudian materi sorof, ada berapa materi sorof? Sebutkan. Bina, wazan fi'il. Materi lugot ada? Apa? Makna. Materi lugot makna atau kamus. Sing asli sih materi lugot harus rujukannya kan sama orang Arab sing asli. Berhubung orang Arab sana tidak bisa dipercaya omongane.
Lho kalau enggak percaya buktikan tuh. Kef antum. Ngomong karo wong wedok kok antum ya. Wong wedok kan antuna ya enggak? Memang di sana seperti itu kok. Di Indonesia ini ono ustadz lagi mulai kok pondok salam pengajian umum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya malah salah. Lelaki sama perempuan kalau kumpul ya lelaki. Yang benar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Makanya nanti kalau sholat ojo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Pak Yahweh. Nah wis ora blugatmu keblebasen. Oke. Sekarang kita lanjut pada materi pertama, yaitu membahas tentang isim mu'rab. Ini lengkap loh ini. Carikan kosakata yang keluar dari metode saya. Upamanya ada cuma satu saja, yaitu huruf mabani. Apa mabani? Ada huruf namanya huruf mabani tidak punya makna. Di Al-Quran itu ada itu. Atau disebut dengan huruf apa? Huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? 29 menurut sebagian ulama. Ada yang mengatakan 28. Alasannya alif itu tidak termasuk. Karena alif itu adalah huruf yang tidak bisa diberi harokat. Padahal makna daripada huruf itu harus ada harokat. Mohon maaf, ini adalah tradisi Demak. Ngomongnya bukan harf, tapi huruf. Alasannya cuma satu. Dengar, alasannya cuma satu. Isim itu sebelum dinakal bacanya ismun. Percaya ya? Wa aksamuhu thalathatun ismun. Kemudian cara membacanya hurufnya disesuaikan. Ismun menjadi isim. Lalu fi'lun juga dinakal menjadi fi'il. Lalu harfun membacanya berubah menjadi huruf. Di Indonesia itu toh kalau ngomong itu toh huruf A, huruf B, huruf C, benar nggak? Pernahkah kamu mendengar harf A, harf B, harf C? Pernah dengar? Enggak. Saya basu masail seperti ini sama orang-orang Jawa Timur, menang saya. Kenapa menang? Suara saya buanter ngeyelan. Pokoknya kalau ada orang kok suaranya kenceng ngeyel ini menang biasanya. Tapi menurut kaidah yang tepat, sing asli itu adalah tradisi. Jadi kalau tradisi ini di pondok panjenengan harf udah ikutin nggak apa-apa. Tapi kalau di Demak huruf ikutin huruf. Alasannya ini nakal ismun, macane isim ya enggak? Fi'lun, macane fi'il. Wong Jawa Timur itu gak konsekuen. Lah wong ismun diwaca ism, ismun diwaca isim. Fi'lun diwaca fi'il. Lho harfun macane harf iki. Enggak konsekuen dia. Kenapa enggak konsekuen? Semestinya bacanya ism, fi'il, harf gitu semestinya. Paham? Kalau dinakal ya dinakal semua. Kalau ismun, isim. Fi'lun, fi'il. Harfun, huruf. Santai Kang, santai. Memang guru seperti ini. Guru kalau pengen hebat, santrinya alim. Caranya harus diktator. Paham? Paham diktator? Apa diktator? Diktator itu memaksakan murid harus begini. Urusan nanti. Artinya kalau kamu setuju dengan pendapat saya atau tidak, yang penting saat ini harus setuju. Nanti kalau kamu sudah pulang, kamu punya punya pilihan sendiri. Paham? Apa itu? Romo saya kalau takbir begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang berkali-kali. Malah sing Romo Yahuda itu nak takbir Masya Allah. Berkali-kali. Jembok guyu engkau ketularan. Tapi saya kalau takbir biasa. Allahu Akbar. Niru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau takbir gitu. Normal. Kenapa beliau-beliau seperti itu? Sebab
Hati orang beda-beda, ada kalanya koneknya itu cepet. Allahu Akbar gitu. Ini orang-orang yang paham atau orang-orang yang futuh hatinya. Nah hatimu kan dapat tahu futuh. Makanya takbirmu payah. Allah. Alasannya kanan dhisik. Bareng ini, lho keliru. Allahu Akbar. Payah. Payah ngono ki ana kiai marahi ngono. Anu ya, kalau takbir itu kanan dulu. Kanan dulu, nanti diputar. Lu dalilmu kok endi? Saya teliti dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Ad-Darimi, Kuwabuh, Al-Hakim, Al-Um, Kuwabuh. Tak telusi rono. Bahkan kaul-kaul ulama nyampe kitab fikih ya. Awit fikihnya Imam Syafi'i terus. Maliki nyampe Madhabil Arba'ah. Nyampe madhab-madhab sing nyeleneh-nyeleneh. Nyampe madhab-madhab sing Masya Allah kayak madhab Abu Dawud Ad-Dohiri ya. Madhab Abu Dawud Ad-Dohiri itu kalau lamaran, lelaki boleh melihat seluruh organ tubuh wanita. Alasannya gendak geblocok. Tidak semua perempuan cantik duwe barang. Kadang-kadang wanita cantik jebul-jebul barangnya senjata tajam. Makanya beliau fatwa, khidbah itu boleh melihat seluruh organ tubuh wanita. Gendak geblocok. Ketoke wangi wayu jebul korepen kabeh. Tapi jangan lo ya. Paham Kang? Jangan digunakan. Itu memang beliau seorang mustahid. Sepakat ulama beliau mustahid, tapi istihad beliau tidak boleh digunakan. Imam Syafi'i berfatwa, barang siapa ngikuti pendapatnya Abu Dawud Ad-Dohiri wajib dirajam. Dengerin. Sebabnya aku mengetahui. Coba bentar. Dungu. Saya melihat ada beberapa kiai melakukan nikah ala Abu Dawud Ad-Dohiri tanpa wali, tanpa saksi. Haram. Nikah tanpa wali, tanpa saksi, haram. Walaupun di karya tulis Abu Dawud Ad-Dohiri. Itu nggak bisa dihilangkan itu. Haram, bahaya. Engko nak santi-santi ngerti bahaya itu. Bahaya untuk meteng kabeh. Tanpa wali, tanpa saksi, ngawur deh. Ojo gelem ning, paham ning. Daripada kepleset zina, lu ngono kuwi jenenge zina. Jangan, haram. Makanya sampean kudu ngalim. Bagaimana supaya cepat ngalim? Belajar nahwu sorob lugutnya seperti ini. Biar cepat. Paham? Coba pertama kali kita pahami tentang isim yang mu'rab, isim mabni, fi'il mu'rab, huruf mabni. Pertama kali adalah menunjuk kalimat dulu. Kita lihat pada halaman 3. Coba kita lihat di halaman 3. Pada halaman 3 itu, membahas tentang cara menunjuk ini kalimat apa, alamatnya apa. Coba lihat dulu, lihat. Coba, apa isim? Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Sebutkan. Apa isim? Fi'il. Huruf. Paham ya? Sekarang kita naikkan cara mendeteksi tanda-tanda kalimat. Coba. Tanda-tanda kalimat isim ada? Sebutkan. Apa tanwin? Ada berapa tanwin? Sebutkan. Contohkan. Yang al contohkan. Cer ada? Sebutkan. Contohkan. Huruf cer ada? Kamu kalau pengen hati kamu cepet apalane, caranya ini digerak-gerakkan. Karena ini itu ada saraf menuju hati. Makanya nak sholat mesti sing digerakno ini ya. Enggak mungkin nak sholat tok ilallah, enggak mungkin. Engko nak iki mbok gerakno, barangmu melu gerak. Karena ini ada saraf menuju kelamin. Makanya ada seorang lelaki anak kecil dibonceng ke ibu-ibu, ngene langsung viral. Kenapa viral? Sebab ini ada saraf menuju kelamin. Orang-orang yang melihat mesti konek kabeh kelaminnya. Makanya viral. Makanya kalau kamu pengen kelamin kamu kuat, superhero, carane nak cewek ki disentuh ke kelamin. Paham? Paham? Ojo ngene. Ngene tapi paham? Loh.
Itu ada saraf menuju kelamin. Kalau ini saraf menuju hati. Makanya kalau ada perempuan, kalau hatinya terbagi menjadi dua, pasti kalau foto selfie mesti gini. Paham? Makanya kau nak ono cawe itu foto selfie ini berarti wong kuwi siap-siap dipoligami. Siapa kemarin yang foto selfie begini? Foto selfie itu begini. Foto selfie itu begini. Begini itu lambang cinta yang abadi. Lambang cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Gitu. Jadi memang kami sengaja kami menemukan metode menggerakkan ini. Ini menggerakkan ini top 1 bisa menyehatkan hati. Saya ini sehat walafiat. Gara-gara sering menggerakkan ini. Saya sehat ya. Belum pernah saya bermasalah gini enggak pernah. Apa mana saya gini enggak pernah. Saya itu kalau ngaji kan begini-begini. Pada akhirnya kaki saya sehat. Tapi kalau setelah selesai ngaji mulai error lagi ya. Jadi ini digerakkan. Paham ya? Ada berapa huruf jer? Ayo gerakan. Ada berapa huruf jer? Sebutkan. Min ilaan alafi roba wa roba kat lama bagosam mondo. Itu nanti itu hatinya gerak. Lagi pula menggerakkan ini menjadikan cepat hafalan. Dulu saya pernah menerapkan metode Al-Quran hafalan 40 hari deal 30 juz. Santri-santri mayoritas 30, ada yang 27 hari, ada yang 35 hari. Paling goblok, paling keset itu 40 hari. Itu sistemnya ngapalinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء أولئك إن كنتم صادقين. Itu menggerakkan begini. Cepat itu. Kenapa kok bisa cepat? Sebab kalau gerak-gerakkan jari-jari marahi orang ngantuk. Kalau ada santri ditanyain ane gak gerak berarti wis mulai ngantuk. Paham? Ini sistem metode. Oke. Apa faedahnya min? Ila. An. Ala. Fi. Rubba. Waw rubba. Ba. Kaf. Lam. Waw kosam. Ba kosam. Ta kosam. Mut. Mundu. Khola. Ada. Asa. Ata. Apa mudhaf? Apa idhofah? Apa mudhaf ilaih? Contohkan. Rabbi namanya. Al-alamina namanya. Rabbil alamina namanya. Musnad ilaih ada. Sebutkan. Contohkan fa'il. Naibul fa'il. Mubtada. Isimnya kana. Isimnya inna. Maf'ul bihi donna. Apa nida? Ada berapa huruf nida? Sebutkan. Apa bedanya hamzah? A. Ai. Ya, ayah, haya, wa. Contohkan. Fi'il ada. Sebutkan. Tanda-tanda fi'il madi. Contohkan. Tanda-tanda fi'il mudhari. Huruf mudhari ada. Sebutkan. Terkumpul pada lafaz. Contohkan. Tanda-tanda fi'il amar. Contohkan. Tanda-tanda kalimat huruf. Contohkan. Coba sekarang praktek.
setelah memahami, lalu hafal halaman ketiga, yaitu mempraktekkan menunjuk kosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah ba. Saya megang ini toh bagian daripada metode. Santri itu kalau ngantuk atau gojek, cus, cepet. Gitu. Langsung cepet. Itu maju, itu maju, langsung connect. Tapi kalau begini, kudung ireng, lama. Tapi kalau seperti ini langsung cus gitu. Paham, Pak? Jadi ini bagian daripada metode. Sekaligus untuk menunjuk-nunjuk. Kenapa enggak menggunakan pointer yang warna merah? Tidak mampu menembus sinar matahari. Terlalu kecil. Kalau ini langsung menembus. Jam menunjukkan pukul 2 kurang 10 menit. Persiapan makan siang. Tuh. Ini ya Pak. Jadi ini bagian dari metode. Paham Bapak? Paham Bapak? Ini bagian daripada metode. Coba kita praktek. Ini ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Lihat pada ba. Bismillahi ba kalimah. Huruf jer. Jadi santri itu yang penting hafal dulu. Kalau ba itu huruf jer. Pemahaman toh gampang. Nanti akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting hafal dulu. Bagaimana supaya hafal? Caranya ngajar itu menyenangkan. Jadi panjenengan kalau ngajar itu menyenangkan. Nanti kalau panjenengan sistemnya ngajar menyenangkan, santri itu semangat totalitas. Ngaji dari awal sampai terakhir. Saya ngaji 20 tahun. Belum pernah santri yang saya turu gabe. Belum pernah. Saya itu pernah saya ngaji sama Romo Yai di Tuban. Di Pondok An-Nidomiyah. Di waktu itu saya mondok di sana. Ngaji kilatan Ihya Ulumuddin. Saya santri anyar. Jadi nggak berani nempat di depan. Saya memaknani. Sak pondok turu kabeh. Saya memaknani. Masya Allah. Kemudian saya ke depan. Pada akhirnya saya ke sampingnya Romo Yai. Setiap kiai kan kilatan kan cuma coba tiba. Setengah sangin. Api-api agama nih. Terus. Suatu ketika tak dengerin maknanya banyak yang salah. Lalu saya Pak Yai maknanya gimana Kiai? Ini keliru Kiai. Ini bukan jalar Kiai, jaler. Sering keliru. Setelah tak cek tuh, kaget aku. Kitabnya makna gundul. Tuku ning pasar. Jadi macane keliru. Saat itu juga Romo Yai saya toh salut sama saya. Bahkan orang terima salut toh. Setiap saya pamitan disangoni. Alhamdulillah. Saya disangoni. Bahkan beliau kalau ketemu sama saya enggak mau tak cium tangannya. Jangan cium tangan saya. Saya dicepipi. Sayang beliau wafat lebih dulu. Beliau masih muda. Kalau di sini ngaji ya enggak ada yang ngantuk. Semuanya semangat semua. Bagaimana? Kenapa kok bisa semangat? Sebab sistemnya semua santri mencari makna semua di waktu kajian pakai lotre. Pakai lotre. Langsung santri maju membaca kitab. Membaca kitab. Kemudian menerangkan. Kemudian dialog. Dialog keilmuan. Kemudian menyelusuri hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Di Ihya Ulumuddin banyak hadis dhaif dan maudhu. Banyak itu. Itu yang bisa ngecek hadis harus orang-orang ahli ma'rifat. Kalau orangnya enggak ahli ma'rifat, mesti kayak orang Wahabi. Begitu mudah mereka mengatakan ini hadis palsu dan lain sebagainya. Kebetulan Imam Ghazali ini orang ahli spiritual. Jadi kalau pengen membaca Ihya Ulumuddin, orangnya harus ahli spiritual. Kalau enggak ahli spiritual, mesti keliru. Di Ihya Ulumuddin itu ada hadis Kanjeng Nabi,
perempuan yang janabat dalam keadaan haid, kemudian rambutnya rontok, lalu dia mandi, maka kelak di akhirat rambut itu akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara belum dimandikan. Itu dia itu. Banyak kiai-kiai nerangno salah. Dikira itu wajib, padahal sunnah. Itu hadisnya hadis dhaif. Kata-kata Imam Ghazali wa jambagi. Paham jeng? Kalau kamu haid, potong rambut, jungkatan, rontok, dibuang enggak apa-apa. Paham? Akan dikembalikan kepada Allah kelak dalam keadaan junub. Belum besok lah. Rambutmu duwabu nyampe tekan Jakarta. Jarine dikembalikan. Kowe kira genah. Dikembalikan. Rambutnya bilang kok lah sobib apa kukune sobib duwabu dikembalikan. Ora masuk akal. Adinu al-aklu. Agama ini masuk akal. Kalau ada keterangan yang enggak masuk akal itu, jangan langsung dipercaya. Imam Ghazali enggak ngomong gitu. Imam Ghazali mengatakan wayam bagi ghuslul maktu minar roksi. Sebaiknya itu man gitu. Sebaiknya artinya itu ya seumpamanya kita ini enggak mengikuti pendapat Imam Ghazali itu. Sampean cewek itu banyak yang tidak sah loh. Sebabnya sampean itu ceweknya kan pakai ember. Pakai ember, kebetulan kerannya dibuat wudu. Air wudu netes ke air ember. Ini menurut pendapatnya Imam Nawawi, mustakmal ini banyu ember. Paham? Kemudian dimatikan. Ini air yang di ember ini enggak boleh dibuat cewek. Air mustakmal enggak boleh dibuat menghilangkan najis. Ana wong cewek nggunakake banyu bar digunakan wudu. Cewekmu hukumnya belum sah dan hukumnya najis. Kowe engko nak salat ora sah. Paham? Ngono iku rekoso. Paham? Lah bapak-bapak salatnya dirasa kabeh. Makanya ngikuti pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali dawuh, air ember walaupun kurang dari 2 kolah, selama kerannya mancur, hukumnya tohir mutohir. Air mustakmal yang kembali di situ, hukumnya tohir mutohir. Jadi cewek pakai banyu ember berke wudu, ora apa-apa. Sarate kerane dionekno, paham? Jadi kerane dihidupkan. Itu fatwanya Imam Ghazali sama Imam Haromen. Santri itu harus teliti, paham? Harus banyak belajar. Orang-orang yang pinter-pinter rasa gumun, mergo apalane akeh. Aja gumun karo Gus Bah, karo Ustaz Abdus Somad, mergo apalane akeh. Nanti kalau apalan kamu banyak lah, beres nih. Nah, apalanmu nama-nama cewek kok. Makane ra genah. Oke. Coba kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim kalimah. Sebab. Pinter. Kemudian ismi kalimah. Sebab huruf. Ini ada huruf jer. Ini mudhof. Ini jer. Jernya berupa kasroh. Ustadz, apa? Kasroh itu kan kadang-kadang alamatnya irob nasab, Ustadz. Ro'a itu muslimatin. Berarti masa itu jer. Aku ngerti. Lihat terus. Ini untuk latihan anak kecil. Paham? Ada seorang guru ngomong gini. Coba Zaid. Bagaimana perubahannya? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidun irob. Rofa. Zaidan irob. Nasab. Zaidin irob. Jer. Kalau rofa alamatnya doma. Kalau nasab alamatnya fatkah. Kalau jer alamatnya kasroh. Untuk mempermudah. Sing asli fatkah yora nasab enggak. Fatkah kadang-kadang jer. Percaya enggak? Ya. Maror tu bi Ahmada. Ya enggak? Ngono ku Ahmada nasab. Paham? Jer. Ini untuk pelatih, untuk memudahkan. Jadi saya ngomong menijer ada 3. Kasroh tanwin, mudhof ilaih. Untuk memudahkan. Apa tanwin? Sampean golek ning kitab ya ora ono. Ora ono, onone paling ya truk dobel. Ben dobel. Sampean nang golek tanwin karo kacang dobel. Nah cara Mbah Misbah itu tanwin iku suarane nun kang mati.
Zaidun kan nun mati ya nggak? Zaidan suaranya nun mati ya. Hah? Jadi sampean nggak usah bingung-bingung tentang ini. Ini metode. Ini cara memudahkan anak kecil menembus bisa baca kitab kuning. Hah? Long isim apa isim? Nama. Apa fi'il pekerjaan? Apa huruf tidak nama tidak. Itu untuk memudahkan. Adapun sampean isim merasa sulit. Terus menerus caranya. Hah? Tresno jalaran. Kalau sudah terbiasa terus, nanti seneng kamu. Saat ini mungkin panjenengan baru ada di Al-Mubarak baru 1 hari. Dan merasakan hangatnya. Ngungkapnya yang seperti ini. Nanti kalau kelamaan kamu jadi cinta kamu. Rumangsamu sing sumuk sampean saya juga sumuk. Tapi saya nikmati. 19 tahun seperti ini. Memang daerah Demak seperti ini. Kalau pengen lendir di otak hilang, otaknya jadi cerdas, jadi runcing, luar biasa. Caranya itu, biasakan hidup di daerah panas. Makanya santri-santri sarang do cerdas. Mergo ning kono panas. Saya pernah di sana. Nyoto udarane mambu grasak kabeh. Setelah 1 minggu, 2 minggu, kok dono mambu grasak. Jebul-jebul irunge wis kulino. Paham? Hidung itu kalau sudah terbiasa aman. Seperti panas seperti ini, aku yakin bapak-bapak ini gremeng kabeh yo. Asem iki panase pol. Santai. Coba kita lihat lagi. Allahi kalimah. Sebab Ar-Rahmani kalimah. Sebab Al dan C. Ar-Rahimi kalimah. Sebab Al dan C. Gampang. Paham? Gampang. Meh kata wis kalimat dan ini. Ini nanti cepet ini. Ini paling setelah asar katam ini, katam. Mudah. Kamu itu kalau pengen hebat caranya toh harus berani mengatakan mudah. Paham? Santi-santi tak pengaruhi. Sugih gitu. Besok sugih tenan. Wa innama likulli imri'in mana. Orang itu akan dihidupkan oleh Allah menurut apa yang terjadi pada suara hatinya. Kalau suara hatinya mudah, akan dimudahkan oleh Allah. Kalau suara hatinya kaya, akan dikayakan oleh Allah. Sallallahu Muhammad.